Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mitra Anggara, STMT, sekaligus dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sekaligus contoh skripsi saya yang berjudul Optimalisasi Perancangan Mesin Injeksi Plastik sebagai proses lanjut daur ulang plastik dan upaya peningkatan ekonomi pada UMKM bank sampah di Sumbawa. Adapun 3 sub inti yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini meliputi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian. Latar belakang Indonesia menempati peringkat ke-6 negara terindah di dunia versi publisher ternama Inggris, Rookwood. Namun pada lain sisi, di balik keindahan pesona Indonesia ada masalah yang cukup serius yang harus dihadapi, yakni masalah sampah plastik. Walaupun masalah sampah ini menjadi masalah global di seluruh dunia, namun di Indonesia sendiri sampah plastik menjadi salah satu masalah yang sangat serius dan harus segera dilakukan antisipasi dan penanganan jangka panjang. Karena selain pencemarannya yang merusak estetika keindahan Indonesia, sampah plastik dapat mengganggu rantai makanan, pencemaran air, pencemaran tanah, polusi udara, mengandung zat beracun, dan sebagainya. Berdasarkan data Gamebex pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat kedua penghasil sampah plastik laut terbanyak, hingga mencapai 187,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Tentunya prestasi keindahan ini akan terancam dengan banyaknya sampah plastik yang ada di Indonesia. Permasalahan sampah di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kesadaran masyarakat, kekurang mampuan pemerintah dalam upaya penanganan dan penanggulangan sampah pada khususnya sampah plastik ini. Tata kelola sampah atau waste management masih caut meraut. Masih saja bersilang pendapat antara pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Program KLHK dengan kebijakan kantong plastik berbayar atau KPB yang gagal dalam pelaksanaan di tahun 2016. Juga program pengadaan ribuan mesin cacah oleh Kementerian PUPR yang dinilai banyaknya terjadi alih fungsi peralatan dan indikasi penumpang gelap yang memanfaatkan situasi atas kegagalan kebijakan yang berbasis kepentingan. Injeksi plastik. Injeksi plastik adalah suatu proses pembentukan part atau produk dengan menggunakan bahan plastik atau resin yang dipanaskan dengan temperatur tertentu. Namun, injeksi plastik biasanya hanya dimiliki oleh pabrik-pabrik pengolah plastik yang besar karena harganya sangat mahal, sehingga penggunaan injeksi plastik ini hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu. Banyak pengepul atau bank sampah yang hanya mengumpulkan dan mencacah plastik, kemudian mengirimnya ke kota-kota besar yang memiliki mesin injeksi sampah skala besar. Padahal apabila para pengepul besar dan bank sampah bisa mengolah limbah plastik menjadi sebuah produk atau part, tentunya itu akan meningkatkan nilai ekonomi dari proses penyadaran masyarakat akan limbah plastik ini semakin mudah dari mulai hulu sampai dengan ke hilirnya. Karena dengan adanya pengolahan limbah plastik di tiap bank sampah atau pengepul itu sendiri, maka dampak akan pemanfaatan limbah plastik ini akan semakin terasa ke masyarakat itu sendiri. VIV atau Vertical Injection Plastic.
Mesin injeksi plastik vertikal mini ini dengan penggerak manual dan meja penahan cetakan. Mesin ini akan bekerja dengan elemen utama pemanas berupa bed heater. Suhu dapat diatur sesuai dengan jenis material yang akan dilelehkan. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk perancangan mesin injeksi plastik vertikal mini yang lebih optimum. Kemudian yang kedua, bagaimana penentuan spesifikasi yang akan dibuat. Dan selanjutnya tujuan. Pertama ada mendapatkan bentuk perancangan mesin injeksi plastik vertikal mini yang optimum. Kemudian yang kedua, mengetahui spesifikasi yang akan ditentukan. Dan selanjutnya batasan masalah. Yang pertama, analisis hanya dilakukan pada perancangan konstruksi. Kemudian yang kedua, kajian dilakukan dalam lingkup perancangan dan pembuatan. Kemudian yang ketiga, tidak mendesain atau membahas mold atau cetakan. Kemudian selanjutnya manfaat. Yang pertama ada sebagai syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana jurusan teknik mesin Fakultas Teknik di Universitas Teknologi Sumbawa. Yang kedua, membuat mesin injeksi plastik vertikal mini sebagai salah satu solusi dari program pemerintah dalam mengurangi limbah sampah plastik. Kemudian ketiga, hasil perancangan alat bisa diproduksi secara besar-besaran dan dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait. Kemudian yang keempat, menjadi karya pertama penulis dalam perancangan pengolahan plastik terintegrasi pada setiap bank sampah atau pengepul besar. Kemudian landasan teori. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Mawardi dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang berjudul Pengembangan Mesin Injeksi Plastik skala industri kecil. Kemudian yang kedua ada Andi, Heru, dan Purwo pada tahun 2012 yang berjudul Desain Ulang pada Komponen Pemanas atau Barel. Kemudian yang ketiga Sugondo dan kawan-kawan pada tahun 2007 yang berjudul Minimalisasi Cacat dengan Pengaturan Tekanan Terhadap Kualitas Produk dan Proses Injeksi Molding dengan menggunakan simulasi. Kemudian yang keempat ada Nugroho pada tahun 2014 yang berjudul Desain Molding pada Mesin Produksi Fishing Lure untuk Industri Rumah Tangga. Kemudian yang kelima sekaligus yang terakhir, Ricky dan kawan-kawan pada tahun 2017, tepatnya 3 tahun yang lalu, yang berjudul Rancang Bangun Masalah Bed Hops Injection Molding sebagai alternatif pengolahan limbah botol plastik. Kemudian plastik. Pada dasarnya, plastik secara umum digolongkan ke dalam 3 macam, dilihat dari temperaturnya. Ilham pada tahun 2007, yakni yang pertama bahan termoplastik, yang kedua bahan termosetting, yang ketiga bahan elastis. Bahan termosetting yaitu merupakan jenis plastik yang dapat meleleh pada suhu tertentu, melekat mengikuti perubahan suhu yang mempunyai sifat dapat balik kepada sifat aslinya. Kemudian bahan termosetting yaitu merupakan jenis plastik yang tidak dapat mengikuti perubahan suhu atau irreversible. Plastik termosetting adalah plastik yang apabila telah mengalami kondisi tertentu tidak dapat dicetak kembali karena bangunan polimernya membentuk jaringan 3 dimensi. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir bahan elastis atau elastomer, yaitu bahan yang sangat elastis, contohnya karet sintetis. Selanjutnya injeksi plastik. Dalam hal ini injeksi plastik dibagi menjadi 2 bagian, yakni mesin injeksi plastik horizontal atau horizontal injection molding machine dan mesin injeksi vertikal plastik atau vertical injection molding machine. Kemudian selanjutnya ada siklus proses injection molding.
Pada proses maaf. Unit untuk melakukan kontrol kerja pada proses injection molding terdiri dari 5 langkah utama, yakni pengampitan, suntikan, penenangan, pendinginan, hingga sampai pada tahap cetakan dibuka atau tahap finishing. Untuk pengampitan, yakni suatu mesin injeksi memiliki 3 bagian utama, yaitu cetakan pengampit dan unit penyuntik. Unit pengampit adalah pemegang cetakan yang mengalami tekanan selama proses penyuntikan dan pendinginan. Pada dasarnya, pengampitan ini memegang kedua belah cetakan secara bersamaan. Kemudian, suntikan. Pada saat penyuntikan, material umumnya dalam bentuk butiran atau barel atau pellet diisi ke dalam suatu wadah saluran tuang atau hopper yang terdapat di bagian atas unit mesin. Butiran pellet ini nantinya akan masuk ke dalam silinder untuk dipanaskan hingga mencair. Kemudian penenangan. Waktu penenangan sesaat setelah proses penyuntikan. Plastik cair yang telah disuntik ke dalam cetakan dan tekanan dipertahankan untuk meyakinkan segala sisi rongga cetakan telah terisi secara sempurna. Kemudian pendinginan. Plastik didinginkan di dalam cetakan untuk mendapatkan bentuk padatnya di dalam cetakan. Pada proses ini sekaligus dilakukan pengisian ulang bahan plastik di dalam hopper ke dalam barel. Kemudian yang terakhir cetakan dibuka atau pada tahapan finishing pada proses injection molding ini. Cetakan terbentuk dari 2 bagian, yaitu sphincter dan core. Merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena gabungan antara sphincter dan core ini akan membentuk desain dari sebuah produk atau part. Kemudian selanjutnya heater. Heater merupakan alat penukar kalor yang menghasilkan panas untuk digunakan dalam proses pemanasan, di mana dalam penelitian ini adalah silinder sebagai media yang dipanaskan. Adapun macam-macam pemanas atau heater listrik, yakni cash-in heater, band heater, stripe heater, cartridge heater. Cash-in heater bentuk dan fungsinya sama dengan strip, nozzle, dan main heater. Karena heater awalnya berbentuk tubular heater yang kemudian dicor dengan bahan aluminium atau kuningan. Maka ketebalan heater ini minimum 18 mm dan kekuatannya jauh di atas strip, nozzle, dan band heater. Kemudian band heater. Band heater ini digunakan untuk memanaskan tabung atau pipa. Band heater dilengkapi dengan baut pengunci pada bagian plat sabuknya. Band heater, nozzle heater sama-sama digunakan untuk memanaskan tabung. Perbedaannya, diameter nozzle heater lebih kecil, kisaran 50 mm. Nozzle heater dan band heater paling banyak dipergunakan untuk barel mesin dan mesin injeksi. Kemudian stripe heater. Stripe heater digunakan untuk memanaskan permukaan benda yang rata. Dan yang terakhir cartridge heater. Jenis ini banyak digunakan untuk memanaskan cetakan-cetakan atau mold ataupun D-block dengan cara memasukkannya ke dalam lubang atau hole. Cetakan-cetakan atau D-block tersebut di mana diameter lubang pipa kartrid dengan toleransi tidak lebih dari 0,127 mm. Kemudian selanjutnya heat transfer. Heat merupakan energi yang diangkut. Transfer energi sebagai panas terjadi pada level molekular hasil dari perbedaan temperatur. Heat dapat disalurkan melalui benda padat oleh konduksi, fluida oleh konveksi,
dan udara oleh radiasi. Terdapat 3 macam heat transfer atau perpindahan panas, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi adalah proses perpindahan di mana kalor mengalir dari temperatur yang tinggi hingga ke temperatur yang rendah dalam suatu medium padat, cair, atau gas. Persamaan dasar konduksi yang diterapkan dalam hukum Fourier adalah sebagai berikut. Qk sama dengan Ka per L. Keterangannya Q sama dengan laju perpindahan panas, kemudian A sama dengan luas penampang, K sama dengan konduktivitas termal, sedangkan L sama dengan panjang batang. Kemudian konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas karena adanya gerak dari bagian panas ke bagian yang dingin. Ada 2 macam konveksi ditinjau dari pergerakan alirannya, yaitu konveksi bebas dan konveksi paksa. Konveksi bebas merupakan fluida bergerak disebabkan oleh adanya perbedaan kerapatan karena perbedaan temperatur. Sedangkan konveksi paksa adalah fluida bergerak akibat adanya gaya dari luar. Untuk mengetahui laju perpindahan panas pada benda suhu tertentu dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan minus HA. Keterangannya H sama dengan koefisien perpindahan panas konveksi, kemudian TW sama dengan temperatur dinding, Tn tak terhingga sama dengan temperatur sekeliling. Kemudian radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas suatu benda yang mengalir dari suhu tertinggi ke rendah tanpa melalui media perantara. Energi radiasi dikeluarkan oleh benda karena terjadi perbedaan temperatur yang dipindahkan antara ruang dalam bentuk elektromagnetik. Besarnya energi radiasi dapat diketahui dari persamaan berikut, yakni Q pancaran sama dengan sigma A T per pangkat 4. Keterangannya Q pancaran sama dengan laju perpindahan panas, sedangkan sigma sama dengan konstanta Boltzmann, sedangkan A luas permukaan benda, dan T sama dengan suhu mutlak. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Pendekatan perancangan merupakan suatu sistem pengambilan data dalam suatu perancangan, yaitu suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk yang baru atau yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya tempat dan waktu. Penelitian dan pembuatan alat direncanakan dilakukan di Universitas Teknologi Sumbawa mulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Kemudian selanjutnya prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk perancangan ini menggunakan metode perancangan menurut FDI. Cara perancangan ini dibuat oleh Kepala Persatuan Insinyur Jerman, Verein Dr. Ingenieur. Adapun metode ini terdiri 2 fase, yakni fase perencanaan dan fase pembuatan konsep. Untuk fase perencanaan adalah melakukan identifikasi masalah. Bahan-bahan yang dicari adalah meliputi kegiatan studi teknologi terdahulu, yaitu teknologi yang menjadi acuan
dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan. Dapat bahwa teknologi terdahulu terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yakni dari komponen idle greave, control box, kapasitas injeksi, harga pembuatan yang terlalu mahal, serta konstruksi yang rumit, sampai dan juga daya yang terlalu besar. Kemudian selanjutnya fase pembuatan konsep. Pada tahap pembuatan konsep dilakukan pemilihan alternatif fungsi keseluruhan. Dalam alternatif konsep, fungsi bagian digabungkan dengan alternatif fungsi bagian yang lainnya dengan tujuan diharapkan dalam pengkombinasian ini dapat menghasilkan alternatif yang baik. Adapun tahapan yang dilakukan pada fase pembuatan konsep ini yaitu ada studi referensi, konsep rancangan, menghitung kapasitas, penentuan spesifikasi, dan yang terakhir pemilihan material. Pada studi referensi, penulis mencari referensi yang berasal dari buku, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai perancangan mesin injeksi plastik vertikal atau VIV. Kemudian konsep rancangan. Sebelum merencanakan sebuah mesin yang akan dibuat, terlebih dahulu dibuat konsep atau desain awal. Fungsi desain awal ini yakni sebagai gambaran bentuk sebuah alat yang akan dibuat. Tanpa desain awal, mesin ini tidak akan dapat dibuat. Konsep dapat didapat dari hasil literatur yang selanjutnya digambar secara garis besar. Kemudian menghitung kapasitas. Setelah desain awal sudah ada, dilanjutkan dengan menghitung kapasitas mesin injeksi plastik. Kapasitas mesin injeksi plastik digunakan sebagai batasan kemampuan barel penampung biji plastik yang akan diinjeksikan hingga menjadi sebuah produk. Kapasitas dapat dihitung melalui ukuran volume silinder yang berbentuk tabung dengan cara menghitung tinggi tabung dikalikan dengan luas alas tabung yang berbentuk lingkaran. Penentuan spesifikasi. Dalam merencanakan mesin injeksi plastik vertikal ini, perlu adanya penentuan spesifikasi yang akan dibuat. Mesin injeksi plastik vertikal ini memiliki spesifikasi kapasitas 190 cm3, temperatur maksimal 400 derajat Celcius, daya 400 watt, dan memiliki meja sebagai penahan cetakan atau mold. Kemudian yang terakhir, pemilihan material. Setelah spesifikasi sudah ditentukan, selanjutnya menentukan material yang akan digunakan. Pemilihan material ini ditentukan dari alternatif fungsi bagian dan dapat dibantu oleh kotak morfologi untuk mengelompokkan alternatif material tiap fungsi dan bagiannya. Pemilihan material didasarkan melalui dua segi, yaitu segi teknis dan segi ekonomis. Untuk aspek teknis yakni pencapaian fungsi, konstruksi, pengoperasian, pembuatan, perakitan, hingga ke tahap perawatan. Kemudian untuk aspek ekonomis yakni biaya pembuatan dan biaya perawatan. Kemudian selanjutnya berdasarkan aspek-aspek di atas dan data-data perbandingan variasi konsep yang ada, maka kombinasi yang paling ideal dari variasi konsep yaitu untuk fungsi rangka, sub penggerak, pemanas, hingga pencekam mold. Keterangannya, rangka menggunakan besi profil, sub penggerak menggunakan besi pejal, pemanas menggunakan binder, dan pencekam mold menggunakan ragum. Kemudian selanjutnya perancangan desain alat. Fungsi dari perancangan desain mesin ini adalah sebagai penjelasan lebih detail mengenai alat yang akan dibuat.
sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan mengenai ukuran dan bentuknya. Selanjutnya, rancangan desain melalui software ini nantinya akan dilakukan simulasi tegangan rangka untuk mengetahui kekuatan material dan analisis heat transfer sebagai pembagi nilai perhitungan menggunakan manual. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam tahap ini, variabel bebasnya ialah bentuk desain, variabel terkontrolnya bin heater, dan variabel terikatnya yakni vertical injection plastic atau VIP tersebut. Kemudian selanjutnya tahap flowchart penelitian atau diagram alir. Pada tahap ini akan dimulai dari tahap perencanaan, yakni identifikasi masalah. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan konsep, meliputi studi referensi, konsep rancangan, menghitung kapasitas, penentuan spesifikasi, pemilihan material alat, hingga sampai pada tahap perhitungan sesuai dengan kapasitas yang direncanakan dan sesuai dengan simulasi melalui software. Kemudian akan dilanjutkan sampai ke tahap akhir, yaitu tahap penyelesaian, yakni gambaran desain fix dan pembuatan, kesimpulan dan saran hingga selesai. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.